Hai Bapak Ibu, kembali lagi bersama kami di YouTube channel Klinik Digitalisasi Koperasi. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, kami mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang telah selalu setia untuk menonton dan juga share setiap informasi yang kami keluarkan di channel YouTube ini. Terima kasih untuk support yang selalu memberikan semangat untuk kami, tim di Klinik Digitalisasi Koperasi, untuk selalu memberikan inovasi dan juga informasi mengenai kebutuhan-kebutuhan yang ada di koperasi pada saat ini. Kita ketahui bahwa memang koperasi saat ini mengalami banyak perubahan, baik dari sisi regulasi maupun tata kelola, sehingga kami berusaha untuk memberikan minimal standar yang ada, dan kebanyakan standar-standar ini kami mengikuti regulasi dari pemerintah sehingga Bapak Ibu bisa improvisasi atau menambahkannya sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga maupun peraturan khusus di koperasi masing-masing. Kali ini tentu kami akan membahas mengenai akun-akun apa saja yang ada di koperasi simpan pinjam, dalam hal ini untuk koperasi simpan pinjam yang kita sebut dengan closed loop atau KSP. Bagi Bapak Ibu yang telah memilih KSP dan juga telah mengenal standar akuntansi keuangan entitas privat atau disingkat menjadi SAK-EP, untuk koperasi sendiri itu dituangkan kembali dalam sebuah regulasi, yaitu Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI nomor 2 tahun 2024. Dan itu merupakan sebuah pedoman bagi koperasi-koperasi yang ada di seluruh Indonesia dalam menyajikan laporan keuangan. Kami hanya menyajikan laporan keuangan ini dan contoh-contoh ini akan kami tautkan di link deskripsi, di mana Bapak Ibu bisa untuk mendownload secara gratis. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali menemukan channel kami, jangan lupa ya untuk subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar semua informasi dari channel YouTube kami, baik mengenai koperasi, pajak, keuangan, akuntansi, manajemen, dan juga digitalisasi, dapat Bapak Ibu peroleh secara update. Kita bicara soal standar akuntansi keuangan untuk koperasi, itu beralih dari sebutan SAK-ETAP menjadi SAK-EP, atau dari Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI nomor 13 tahun 2015 menjadi Peraturan Menteri Koperasi UKM RI nomor 2 tahun 2024. Jadi versi kali ini adalah versi regulasi dari regulator, dalam hal ini Kementerian Koperasi. Kita tidak mengadopsi secara full SAK-EP karena koperasi itu mengenal prinsip-prinsip koperasi, sehingga sebaiknya Bapak Ibu yang bergerak di bidang koperasi banyak-banyak membaca mengenai regulasi koperasi. Jadi untuk contoh ini bisa di-download ya di link deskripsi, dan juga bisa temukan di Peraturan Menteri Koperasi nomor 2 tahun 2024. Permen itu merupakan pedoman untuk semua koperasi di Indonesia dalam menyajikan laporan keuangan. Perubahan dari SAK etap menjadi SAK EP atau Permen 13 menjadi Permen 2, ini terletak dulu kita menyebutnya neraca. Ini berubah menjadi laporan posisi keuangan ya. Lalu untuk aset-aset ini sebenarnya masih sama seperti Permen 13, tapi ada satu yang berubah, yaitu di piutang bunga. Jadi sebelumnya kita tidak mengenal piutang bunga, kali ini kita menyajikan piutang bunga. Nah, selain piutang bunga di komponen aset, ada juga di komponen kewajiban, yaitu ada utang bunga dan ada imbalan kerja. Sedangkan untuk ekuitas, Bapak Ibu, di ekuitas ini agak sedikit berubah. Ya, ekuitas ini misalnya
komponen dulu itu simpanan pokok saja, sekarang ada atau ya sama dengan modal tetap disebut modal tetap, sedangkan simpanan wajib itu disebut modal tambahan. Lalu ada ekuitas lain. Ekuitas lain ini ada misalnya hibah atau simpanan kapitalisasi, simpanan wajib khusus, terserah simpanan-simpanan yang eh, fungsi atau indikator atau pengukurannya itu sama seperti ekuitas atau modal sendiri. Nah, ini adalah hal-hal yang sedikit berubah, tapi kurang lebih semuanya sama dengan standar akomodasi sebelum dan penyajian. Untuk setiap akun, setiap laporan keuangan kami akan sajikan di video terpisah. Kali ini kita hanya mengenal saja secara umum akun-akun yang ada di koperasi simpan pinjam. Nah, ini mengenai laporan posisi keuangan. Tentu kalau bicara soal laporan posisi keuangan, Bapak Ibu harus ada pembanding atau komparatif. Nah, ini untuk pengertian-pengertiannya, misalnya aset itu apa, Bapak Ibu tidak perlu khawatir ada penjelasan di sini ya. Untuk setiap penjelasan dari akun-akun yang termuat itu kita tulisnya di bawah. Lalu kita masuk ke komponen perhitungan hasil usaha. Sebenarnya perhitungan hasil usaha kurang lebih sama, Bapak Ibu, cuman ditambah dengan ada penghasilan komprehensif ya. Jadi kalau misalnya selain SAO, ini ada penghasilan komprehensif. Jadi ada penambahan di sini. Untuk pengertiannya, Bapak Ibu bisa lihat di pengertian di bawah ini. Jadi kurang lebih masih sama. Ini disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan akun-akun yang ada di koperasi masing-masing. Dan pastikan bahwa setiap membuat laporan keuangan harus ada pembanding. Ini contoh ya. Lalu berikut adalah arus kas. Ini juga sama, arus kas ini masih kurang lebih sama. Ya, tentu Bapak Ibu di sini bisa dilihat dari kegiatan operasi, kegiatan investasi, pendanaan. Kalau misalnya ada yang belum dicantumkan, Bapak Ibu bisa tinggalkan komentar di kolom komentar untuk kita bahas atau diskusi lah sama-sama. Lalu di laporan yang keempat yaitu perubahan ekuitas. Nah, ini modelannya seperti ini format dari Permenkop nomor 2 tahun 2024. Bapak Ibu bisa download. Nah, ini untuk laporan ekuitas ya, perubahan ekuitas ini simpanan pokok atau modal tetap. Ya, Bapak Ibu bisa langsung modal tetap atau pakai sistem seperti ini juga boleh. Lalu ada komponen-komponen dari modal sendiri lainnya. Nah, ini sekali lagi Bapak Ibu bisa download di link deskripsi. Jika ada informasi yang Bapak Ibu ingin tanyakan, kami juga ada layanan WhatsApp di nomor admin, itu Bapak Ibu bisa hubungi kami dan ini bisa di-download. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa yang kami sajikan ini dapat bermanfaat untuk gerakan koperasi se-Indonesia dan bisa juga membuat tata kelola koperasi lebih bagus dan lebih baik. Koperasi sehat, maka anggota juga ikut sejahtera. Terima kasih dan sampai jumpa di video